Selamat pagi anak-anak Mem, apa kabarnya hari ini? Ya, Mem harap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, seperti biasa sebelum belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, tema kita untuk hari ini, tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-6. Nah, sekarang muatan yang mau kita bahas yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Nah, pelajaran yang lalu kita sudah membahas ya pengertian gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, sekarang saya akan ulang kembali pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide pokok yang menjiwai inti paragraf atau pokok persoalan yang dibahas dalam paragraf. Nah, gagasan pokok diperoleh dari kalimat utama. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan penjelas diperoleh dari kalimat penjelas. Nah, itu tadi pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita perhatikan. Gagasan pokok ya terletak di kalimat utama. Sementara gagasan pendukung terletak di kalimat penjelas. Ya, kita perhatikan. Kemudian kalau gagasan pokok berisi ide pokok. Ya. Sementara gagasan pendukung berisi uraian atau penjelas atau tambahan informasi. Nah, kemudian kalau gagasan pokok jumlahnya hanya 1 dalam setiap paragraf. Nah, itu tadi perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Nah, sekarang anak-anak Mem ya, mari ambil buku tema kalian ya, buku tema 1 halaman 58. Nah, mari kita buka. Ya. Di situ ada teks ya. Teks tentang suku Minang. Ya, teks tentang suku Minang. Pelajaran yang lalu ini sudah kita bahas tentang teks suku Minang. Nah, tugas kalian ya, baca teksnya, teks suku Minang. Kemudian tugas kalian nanti di buku tugas mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks itu ya, buat dalam bentuk diagram. Buat dalam bentuk diagram. Nah, supaya membantu kalian ya, saya akan membacakan teks suku Minang
paragraf pertama, kemudian saya akan memberitahukan kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya saya akan memberitahukan. Nah, jadi nanti kalian tugasnya ya cari gagasan pokok dan gagasan penjelas untuk paragraf kedua. Nah, saya bantu. Cara mencari gagasan pokoknya, pertama-tama kita harus cari dulu kalimat utamanya. Nah, saya bacakan teksnya ya, Nak. Tolong disimak bukunya. Paragraf pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, berdasarkan paragraf pertama dari teks suku Minang tadi, dapat kita temukan kalimat utamanya ya terdapat di awal paragraf. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu perhatikan ya, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Itu dia. Nah, jadi Nak, gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, kenapa itu jawabannya? Karena gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Ya, tadi sudah kita temukan bahwa kalimat utama dari paragraf pertama terdapat di awal paragraf, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga gagasan pokok paragraf pertama adalah suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Itu dia ya. Nah, kemudian saya akan memberitahukan ya kalimat penjelas paragraf pertama pada teks suku Minang. Nah, kita perhatikan kembali Nak kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya yang pertama, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Yang kedua, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. 4. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, berdasarkan kalimat penjelas paragraf pertama yang saya bacakan tadi, dapat ditemukan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, suku Minang disebut orang Padang. Yang kedua, bahasa daerahnya yaitu bahasa Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau. Dan yang keempat, legenda suku Minang adalah Malin Kundang. Nah, jadi anak-anak, sebelum menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks,
kalian harus temukan terlebih dahulu kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Itu dia. Setelah kalian dapat menemukan kalimat utama dari paragraf, maka kalian dapat menyimpulkan gagasan pokoknya. Setelah kalian dapat menemukan kalimat penjelas dari paragraf, maka kalian dapat menyimpulkan gagasan pendukungnya. Seperti itu dia. Nah, sekarang untuk anak-anak MEM. Ya. Sekarang MEM akan memberikan latihannya, Nak. Ini dia latihannya. Seperti yang MEM katakan sebelumnya tadi, tugas kalian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks suku Minang. Hanya paragraf kedua, Nak, ya. Hanya paragraf kedua. Tugasnya itu pada buku tema 1 halaman 68. Mari kita buka. Halaman 68, ya. Kalian ditugaskan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks suku Minang, ya. Paragraf kedua. Ingat, tadi teks suku Minang itu ada di halaman 58. Sementara tugas mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ada di halaman 68. Ya, halaman 68. Ingat, Nak, buat dalam bentuk diagram. Karena di halaman 68 di situ contoh diagramnya sudah dipaparkan, ya. Jadi kalian tinggal melihat seperti apa membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram di halaman 68 pada buku tema. Kerjakan di buku tugas. Hanya paragraf kedua, tidak usah ikut paragraf ketiga dan seterusnya. Hanya paragraf kedua saja, ya. Nah, MEM akan memberikan tugas kembali kepada kalian. Tugasnya hanya 4, ya. Kerjakan soal muatan bahasa Indonesia pada buku Bupena. Halaman 23, nomor 1 dan 4. Nah, sekarang ambil buku Bupenanya, ya. Buka halaman 23. Cari muatan bahasa Indonesia. Ya, kerjakan soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 saja. Kerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak MEM, sekian pelajaran dari MEM, ya. MEM harap anak-anak MEM tetap semangat, ya, Nak, dalam belajar di rumah. Walaupun kita belajar di rumah, walaupun MEM tidak secara langsung mengajarkan kalian, marilah kita bersemangat dalam belajar. Ya, jika kalian kurang paham materinya, bisa kalian tanya kepada orang tua ataupun tanyakan kepada MEM. Ya, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita berjumpa kembali di hari Senin selanjutnya, ya, Nak. Terima kasih, sampai jumpa.